Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 dengan judul Tak Sengaja Masuk ke Dimensi Lain, Perjalanan Malam ala Seroban. Selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Pada tanggal 26 April 2021, aku memutuskan untuk pulang kampung ke Jawa Tengah. Awalnya, atasanku tidak memberi izin karena aku karyawan baru masuk kerja sekitar bulan Maret 2021 yang lalu. Namun, karena aku punya alasan kuat untuk menjenguk adikku yang masih dalam perawatan, atasanku pun memberi izin dengan syarat aku harus pulang ke Jakarta sebelum hari Lebaran, dan selama 6 bulan bekerja tidak dapat libur lagi karena jatah libur sudah terpakai untuk mudik. Ada firasat aneh di H-1 sebelum tanggal 26 April. Aku sempat menelpon ibu dan bapak untuk mengabari bahwa aku akan pulang kampung. Tidak seperti biasanya, mereka justru melarangku mudik. Sudah, tidak usah mudik, nanti kamu kenapa-kenapa di jalan. Adikmu kan sudah membaik keadaannya, ucap ibu di telepon. Aku menjawab, kenapa-kenapa bagaimana bu? Kan saya sudah biasa pulang pergi Jakarta sampai kampung naik motor. Lagian, saya sudah kadung bicara sama atasan saya kalau saya mau mudik besok. Karena aku memaksa untuk pulang tanggal 26 April, akhirnya mereka pun memperbolehkan walaupun dengan agak berat hati. Bapak berpesan, ya sudah, kalau kamu memaksa, tapi hati-hati di jalan ya, takut ada penyekatan juga, namanya juga kan masih PPKM. Singkat cerita, tanggal 26 April 2021, aku berangkat dari Jakarta ke Jawa Tengah jam 10 pagi. Perkiraanku, aku bisa sampai di Semarang sekitar jam 10 atau jam 11 malam kalau berkendara santai. Baru saja sampai di Bekasi, ban motorku sudah bocor. Sebenarnya, mungkin itu sebuah tanda supaya aku tidak melanjutkan perjalanan. Tapi saat itu aku belum berpikir sampai ke situ. Jadi setelah membetulkan ban motor, aku tetap melanjutkan perjalanan mudik. Karena faktor cuaca dan macet di jalur Pantura, mau tidak mau aku harus beberapa kali menepi, sekedar untuk meluruskan kaki yang kesemutan karena kelamaan macet, sholat, serta berteduh dari hujan. Setibanya di jalur tengkorak atau jalur ala Seroban, jam di tanganku menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu, aku sempat ngomong dalam hati. Aduh, sepertinya kemalaman ini. Kalau sampai di rumah, jam segini saja masih ada di jalur ala Seroban. Mungkin perlu sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lagi. Oleh karena itu, aku langsung berinisiatif menepikan motor sejenak dan berkirim pesan di WA dengan ibuku untuk memberitahukan posisiku malam itu yang sudah memasuki kawasan ala Seroban. Bu, aku sudah sampai di perbatasan Batang Semarang ya. Mungkin aku baru akan sampai di rumah sekitar jam 12 malam, pesanku. Setelah mengirim pesan singkat, aku kembali melanjutkan perjalanan. Entah karena faktor mengantuk atau kelelahan, aku jadi tidak terlalu memperhatikan jalan. Setelah berkendaraan hampir sekitar 15 menit, perlahan aku baru sadar kalau sedari tadi aku cuma berputar-putar di jalan yang sama. Hal itu aku coba pastikan lagi setelah aku dapat patokan sebuah warung gubuk dari anyaman bambu yang cuma diterangi lampu kuning redup berada di sisi kiri jalan. Aku sempat menoleh dan agak memperhatikan. Walaupun sekilas, warung itu ditunggui seorang kakek-kakek bungkuk berpunuk yang sedang duduk di luar.
Saat berpapasan, mata kakek itu dengan mataku saling beradu pandang, dan aku pun mengangguk serta membunyikan klakson sebagai isyarat menyapa beliau. Sekitar kurang lebih 1 kilometer kemudian aku mengendarai motor, ternyata warung bubuk yang harusnya sudah aku lewati tadi muncul lagi di depanku. Perasaanku sudah semrawut saat itu, antara panik, takut, bingung, ditambah badan yang lelah dan juga indikator bensin yang sudah berkedip, menandakan mesin motor mau habis. Ini membuatku mau tidak mau memberhentikan motorku di warung si kakek tadi. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," sapaku 2 kali, sambil menengok ke kanan dan ke kiri karena ternyata si kakek tidak ada di kursi depan dan juga di dalam warungnya. Sambil menunggu si kakek, aku mencoba membuka Google Map untuk memastikan jalan yang aku lalui tadi itu benar. Karena sepanjang perjalanan masuk kawasan Alas Roban, aku memang tidak menemukan ada persimpangan jalan. Tapi ketika aku melihat ke layar HP, ternyata sinyal X, dan anehnya jam di layar HP sama di jam tanganku pun ikut-ikutan mati. "Kamu habis dari mana, mau kemana?" Suara kakek bungkuk tiba-tiba mengagetkanku dari arah belakang. "Mau pulang kampung, Mbah, ke Semarang Selatan. Saya dari Jakarta, tapi malahan bensin saya habis dan saya tidak dapat sinyal di sini," ucapku. "Oh, begitu. Ya sudah, kamu sudah melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya kamu minum dan istirahat dulu saja di warung, Mbah," jawab si kakek sambil menyerahkan air mineral botolan. Aku perhatikan si kakek ini memang selayaknya orang biasa. Pakaiannya kaos berwarna putih agak lusuh dengan bawahan celana kain warna coklat. Beliau pun terlihat ramah, dengan senyum hangat menawarkan sepiring kudapan gorengan yang ia jajakan di warung. "Ini, kamu makan dulu gorengannya. Tadi kebetulan habis selesai goreng, jadi pas masih hangat," tawar si kakek. Dengan lahap, aku langsung mengambil gorengan tahu dan singkong sambil berbasa-basi berbincang bersama si kakek. "Maaf, Mbah, Mbah baru ya warungnya buka di sini? Soalnya saya baru lihat," tanya aku. "Sudah lama si Mbah ada di sini. Mungkin kamu saja yang tidak memperhatikan," jawabnya. Si kakek pun banyak bercerita tentang jalan Alas Roban yang sudah banyak berubah saat ini, dan juga memberitahukan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari warung tersebut. Saat si kakek bercerita, mataku juga sambil memperhatikan si kakek dan aku membatin. Rasanya tidak mungkin kalau kakek ini sebangsa demit atau setan penunggu Alas Roban karena keramahannya. Aku pun berusaha untuk positif thinking. Kalau yang aku lihat tadi warung itu berkali-kali mungkin sebuah dejavu, atau karena aku sudah benar-benar kelelahan jadi pikiranku melayang kemana-mana. Sesudah aku berbincang-bincang dengan si kakek cukup lama, aku kemudian menanyakan apa kakek ini jualan bensin karena aku berencana untuk melanjutkan kembali perjalananku ke rumah. "Maaf, Mbah, apa Mbah jualan bensin eceran juga?" tanya aku. "Mbah tidak jualan bensin, Le. Mbah cuma jualan gorengan saja dan air mineral di warung sederhana ini," jawab si kakek sambil tersenyum ramah. Sebenarnya aku mau nekat untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan jika bensin motor habis, aku bakalan mendorong motor ini sampai ketemu warung berikutnya yang berjualan bensin eceran. Tapi si kakek menahanku. "Le, jangan kamu paksakan lagi perjalanannya. Badan kamu sudah terlalu lelah. Di Alas Roban ini sulit ada warung yang juga berjualan bensin. Apalagi sudah malam hari begini. Sebaiknya kamu bermalam saja dulu di rumah, Mbah. Besok pagi baru kamu bisa lanjutkan kembali. Lagian Mbah takut ada orang jahat di luar sana." Mendengar
tawaran beliau. Aku pun langsung mengiyakan saja, mengingat badanku sudah lemas dan juga mataku yang tiba-tiba merasakan kantuk luar biasa. Baiklah Mbah, kalau begitu, dan maaf sebelumnya ya, kalau saya jadi merepotkan jenengan, jawabku sopan. Si kakek kemudian tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa Le, sudah seharusnya dan sudah semestinya kita harus saling membantu. Tapi tunggu sebentar lagi ya Le, sebentar lagi Mbah juga mau menutup warung, tapi sampai gorengan habis dulu. Tidak lama kemudian, muncul sebuah mobil sedan berwarna hitam tahun 1990-an yang berhenti tepat di depan warung si kakek. Terlihat seorang pengemudi laki-laki yang bertubuh agak tambun dan juga seorang wanita serta anak mereka yang berusia sekitar 7-9 tahun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam warung. Begitu mereka masuk, tiba-tiba bau anyir menyengat menyeruak ke dalam penciumanku. Kalau bisa aku gambarkan, rasa bau amisnya lebih parah dari bau amis darah ayam dan ikan di pasar. Aku sampai menelan ludah, menahan rasa mual. Untuk menghargai tamu yang datang ke warung si kakek, aku berpindah posisi duduk dari dalam warung menuju ke bangku depan sambil menyulut sebatang rokok. Pandangan mataku aku arahkan ke jalan sekitar yang benar-benar gelap minim pencahayaan. Dan lama-kelamaan, aku sadar ternyata tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Untuk kesekian kalinya, aku mencoba untuk berpikiran baik-baik saja sambil membatin. Tapi buktinya ada mobil yang mampir barusan ke warungnya kakek itu. Berarti memang jalur ini sedang sepi saja mungkin, gumamku dalam hati. Setelah puas melihat pekatnya langit dan jalan malam, serta menghabiskan sebatang rokok, muncul sedikit rasa penasaranku untuk memperhatikan keluarga yang mampir di warung si kakek tadi. Sebenarnya, aku berniat untuk menumpang mobil mereka sampai di kota Semarang jika diperbolehkan. Dan motor yang tidak ada bensin itu mau aku titipkan saja dulu di warung si kakek. Lalu keesokan harinya baru aku akan kembali. Aku memasang telinga baik-baik. Barangkali keluarga itu berbincang-bincang mengenai tujuannya. Aku berharap mereka satu tujuan denganku. Tapi entah kenapa, sama sekali aku tidak mendengar ada suara percakapan di antara mereka. Aku semakin penasaran dan aku mencoba untuk mengintip mereka dari balik jendela depan warung yang terbuka. Anehnya, bapak, ibu, dan anak itu pun melakukan posisi yang sama, yaitu mereka hanya duduk berdampingan dengan kepala tertunduk ke bawah tanpa bersuara satu patah kata pun. Setelah aku perhatikan lebih detail, wajah mereka bertiga sangat pucat, dan kalau dipikir-pikir pucatnya benar-benar mirip orang yang kurang darah atau bahkan mirip dengan seonggok mayat. "Jangan melamun, Le. Nanti kamu kesurupan loh," ucap si kakek sambil menepuk bahuku. Seketika aku terhenyak dan saat menoleh kembali ke dalam warung, tiga orang itu benar-benar sudah menghilang bersama dengan mobil yang terparkir di depan warung si kakek. Aku langsung melongo, antara bingung, takut, dan juga pasrah. Dari gelagatnya, si kakek sepertinya sudah bisa membaca pikiranku yang sudah mulai panik, takut, dan khawatir. Lalu dengan tenang, ia berbicara. "Apa yang kamu lihat itu benar adanya kok, Le. Bukan mimpi. Warung Mbah sering didatangi sama arwah korban tabrakan. Tidak usah takut, Le. Namanya juga kita hidup berdampingan dengan alam dimensi lain. Seharusnya kita ya takut dengan Tuhan, Pangeran yang memberikan kehidupan," jawab si kakek santai. "Bantu Mbah ya, Le. Mbah mau menutup warung. Motormu masukkan saja ke dalam biar tidak ada yang mencuri," sambung si kakek. Aku dengan cepat
memasukkan motor ke dalam warung gubuk milik si kakek, dan segera membantu menutup warung. Sebenarnya ada pertanyaan dalam hati. Bukannya tadi sisa gorengan ditambah si kakek itu terlihat masih cukup banyak. Lalu kalau yang tadi datang, arwah penasaran korban kecelakaan, berarti sama saja gorengan milik si kakek itu masih utuh. Tapi tidak tahu kenapa, pertanyaanku itu cuma berhenti di bibir saja. Entah mungkin karena kondisi badan dan mentalku yang sedang tidak stabil. Ditambah habis melihat penampakan makhluk halus. Jadi aku tidak mau mempermasalahkan hal-hal yang kurang begitu penting. Sesudah warungnya ditutup, si kakek mengajakku ke rumahnya yang katanya tidak jauh. Aku coba untuk pakai senter di HP untuk penerangan jalan, tapi si kakek bilang, "Leh, tidak usah pakai lampu itu, nanti mengganggu yang lain. Pakai ini saja, Leh," jawab si kakek sambil menenteng lampu minyak di tangan kanannya. Si kakek langsung mengajakku jalan ke arah dalam hutan jati yang keadaannya gelap sekali. Sedikit gambaran yang aku ingat saat itu. Cuma ada jalan setapak cukup licin dan agak curam karena beberapa kali aku hampir terpeleset. Oh iya, di awal tadi aku kasih tahu ke kalian kalau si kakek ini keadaannya fisiknya bungkuk dan berpunuk. Tapi pas jalan kok bisa cepat sekali. Dan juga kakinya si kakek ini sepertinya tidak nampak ke tanah karena saat melihat jalan di depanku, aku seolah tidak mendengar bunyi suara langkah kaki selain bunyi langkah kakiku sendiri. Setelah melewati jalan setapak naik turun dan agak berkelok, akhirnya aku bisa melihat ada sebuah perkampungan yang bisa dibilang terang dan ramai sekali. Pikiranku menolak untuk percaya. Masa ada kampung di tengah hutan? Sudah begitu ramai lagi. Pas aku masuk ke dalam gapura kampung, mataku disuguhkan dengan beberapa truk yang berjejer dan si pengemudinya saling berkumpul, asik berbincang satu sama lain. Lalu kemudian, aku melihat ada pasar malam yang menjajakan barang dagangan di pinggir jalan. Suasananya benar-benar riuh ramai selayaknya di pasar. Orang berdatangan sambil melihat-lihat barang dan juga ada transaksi tawar-menawar di sana. Keanehan berikutnya yang aku perhatikan adalah pakaian mereka ini bukan dari tahun 2000-an. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang memakai kain kebaya. Si kakek kemudian menunjukkan rumahnya yang bisa dibilang cukup luas, terbuat dari kayu jati. Beliau pun mempersilahkan masuk dan menyuguhkan air putih dari dalam kendi tanah liat. "Bagaimana, Le? Suasananya di sini?" tanya si kakek sambil tersenyum. Aku hanya menjawab ala kadarnya saja, sambil menganggukkan kepala karena memang suasana hati serta pikiran yang carut-marut membuat aku malas berbicara. Kamu tidur saja di kamar itu. Silakan beristirahat ya. Mbah mau ke pasar dulu membeli keperluan untuk jualan di warung. Oh iya, Mbah mau berpesan, jika Mbah sedang tidak ada di rumah ini, kamu jangan sampai keluar rumah ya. Kalaupun nanti kamu mendengar suara riuh orang-orang kampung, sebaiknya dihiraukan saja. Jika esok pagi kamu sudah bangun dari tidurmu, lekaslah pulang ke rumahmu dan jangan lupa untuk berdoa sebelum bepergian, ucapnya sambil bersiap untuk keluar rumah. Sesudah dapat izin untuk menempati kamar kosong, aku langsung masuk dan merebahkan diri di atas anyaman tikar yang tersedia di kamar. Perlahan, rasa kantuk mulai datang dan akhirnya aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Aku tiba-tiba terbangun dengan suara sinden dan gamelan Jawa di luar rumah. Suara itu benar-benar jelas di telingaku. Persis seperti ada hajatan besar di sana. Aku yang penasaran mencoba mengintip keluar rumah dari celah yang terbuka. Dan mataku terbelalak saat aku melihat ada sekumpulan dedemit sangat mengerikan. Ada arak-arakan manten yang ternyata mereka semua adalah kumpulan pocong.
Aku kaget dan sangat syok. Mulutku sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nafasku ikut memburu dan kedua bola mataku masih memperhatikan keadaan di luar rumah yang sedang ramai. Belum selesai sampai di situ saja kengeriannya. Aku ingat betul sekeluarga yang datang ke warung si kakek itu pun ternyata ikut hadir dalam acara tersebut. Namun dengan tubuh dan kepala mereka yang sudah hancur berlumuran darah. Seketika muncul rasa mual dan pusing yang tidak tertahankan melihat pemandangan itu. Aku pun bahkan sampai tidak sadarkan diri. "Mas, mas, bangun mas," ucap seseorang, laki-laki parubaya yang membangunkanku. Pelan-pelan aku membuka mata. Ternyata langit sudah tampak terang dan aku benar-benar seperti orang kebingungan karena posisiku sedang tertidur di motor. Saat aku menengok ke belakang, ada pohon beringin besar sekali. "Mas, sejak kapan tidur di sini? Lebih baik mas tidur di pom bensin saja. Kalau di sini tidak aman mas," sambung lelaki itu. Aku yang masih lemas mencoba mengingat kejadian aneh semalam dan menceritakan ulang tentang apa yang terjadi denganku. Tapi lelaki itu seperti biasa saja dan menanggapinya. "Oh, sudah biasa itu mas. Saya sudah sering melihat hal seperti itu. Kejadian mas ini bukan sekali dua kali, namun bisa jadi puluhan kalinya. Beruntung masih dipertemukan dengan penunggu kakek-kakek atau yang disebut sesepuh di sini. Bahkan pengendara yang lain pernah loh sampai ditemui kuntilanak ataupun diboncengi kuntilanak dari alas roban ini. Oh iya, dari cerita mas tadi saya mengambil kesimpulan mungkin mas tidak sengaja masuk ke alam jin. Karena percaya tidak percaya, sepanjang jalur alas roban ini perkampungan. Bahkan konon katanya ada istana jin. Banyak juga pengendara motor yang hilang dan tidak ditemukan lagi loh. Dan mitos-mitosnya, di hari-hari tertentu sering ada suara gamelan atau seperti ada orang hajatan karena para bangsa jin sedang merayakan pernikahan." Mendengar penjelasan itu, lutut dan tumitku berasa lemas. Aku menyalakan kembali HP-ku yang sudah mati dan setelah aku nyalakan aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. HP-ku tidak lama kemudian terus-menerus berbunyi, menerima pesan dan voice note yang masuk dari ibu. Isinya sudah tentu beliau khawatir aku yang tiba-tiba tidak ada kabar dan tidak juga sampai di rumah. Aku lalu menghubungi ibu. Ada nada kelegaan di sana saat mengetahui aku ini baik-baik saja. Aku berbohong sama ibu dan bapak kalau aku bermalam dulu di penginapan karena sudah terlalu lelah melanjutkan perjalanan. Aku memutuskan untuk tidak mau bicara apa adanya, takut mereka jadi kepikiran. Akhir cerita, akibat dari kejadian mistis itu, aku sama sekali tidak mau lagi pulang mudik dengan touring motor. Aku pun memilih untuk naik bis pulang ke Jakarta dan motor metikku lebih baik dipakai yang lain. Oh iya, pas sampai di rumah, ingatkah kalian aku cerita kalau dikasih minum air mineral sama kakek bungkuk? Begitu sampai di rumah, botol air minuman itu pun berubah bentuk. Terlihat seperti botol kemasan air mineral yang sudah lama dan isi airnya adalah air kotor dengan banyak jentik-jentik nyamuk.